Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Jujur, saya merinding banget mendengar Gus Ishak yang dihadirkan di channel Gus Fuad Pleret. Dia beberapa waktu yang lalu pernah viral memberikan voice note kepada KRH Fakih, meyakinkan, menyatakan, memberikan informasi pesan langsung dari Rasulullah, klaimnya melalui mimpinya menegaskan bahwa Ba'alawi bukan bagian daripada cucu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cucu secara ideologis dan cucu secara biologis. Dia minta disumpah. Dia minta disumpah kalau ucapannya, kalau mimpinya bohong, maka dia siap mati di kamar sendiri. Yang mencabut nyawanya langsung Allah. Coba kita dengarkan dulu. Ini perlu untuk dipiralkan. Nanti saya akan terangkan perangkat apa yang bisa ngecek bahwa mimpi itu benar atau tidak, hoax atau tidak, berbohong atau tidak. Perangkat apa yang mesti kita gunakan? Benarkah mimpinya atau berbohong? Nanti akan kita kupas sama-sama ya. Jangan pamer surga ya klan Ba'alawi kepada kami di bumi Nusantara. Paham ya? Orang yang seperti saya banyak. Cuman mereka tidak diizinkan Rasulullah untuk keluar ke masyarakat. Dan saya adalah salah satu yang diizinkan. Betul. Kenapa mimpi saya yang terakhir soal Ba'alawi saya ceritakan? Karena memang itu perintah dari Rasulullah untuk diketahui seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kenapa hanya diketahui bangsa Indonesia? Karena saya warga negara Indonesia, bukan warga negara Yaman, bukan warga negara Irak, bukan warga negara Malaysia. Allah berfirman dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum." Quran surat Ibrahim. Utusan itu didatangkan dengan bahasa ibu, bahasa lokal. Karena saya orang Indonesia, saya akan menyampaikan pesan untuk bangsa Indonesia. Begitu, ge. Saya mimpi ketemu Rasulullah lebih dari 20 kali. Tapi yang untuk disampaikan kan hanya 3 yang untuk diketahui orang umum. Yang lain enggak? Mana? Enggak saya buat dawir, ge. Betul. Enggak saya buat, saya keturunan Nabi. Kasih uang. Enggak saya buat seperti itu. Cium kaki saya. Cium kaki saya. Enggak saya buat seperti itu. Nah, jadi kenapa saya bisa mimpi ketemu Rasulullah membahas Ba'alawi? Karena saya istikharah dan minta petunjuk dan riadoh. Lama, 3 bulan saya riadoh. Baca sholawat ribuan kali. Saya minta ditemui Rasulullah, minta penyelesaian dari Rasulullah. Kenapa? Karena waktu itu, saya tinggal di Martapura, Kiai. Waktu itu di perumahan Gria Persada, Kalsel, Martapura, Kabupaten Banjar, Martapura Kota. Kalau nggak salah desanya itu masuk di Tungkaran, Martapura Kota, Komplek Gria Persada. Saya masih ingat. Nah, di situ ketika waktu menjelang Idul Fitri, ya diingat-ingat ya, menjelang Idul Fitri ada gerhana matahari. 3 hari menjelang Idul Fitri atau 2 hari. Dan saya karena dikasih sedikit Allah pengetahuan tentang falak, saya menghitung. Waktu itu saya mendengar tesis Kiai Imaduddin Usman viral di YouTube pertama kali bagi saya, bukan bagi bangsa Indonesia. Waktu itu bertepatan dengan gerhana. Saya menghitung kemana larinya percaturan Ba'alawi dan Kiai Imad ini. Dari hitungan falak itu, Kiai, telah diketahui bahwa selama ini bangsa Indonesia telah dibodohi oleh klan Ba'alawi. Ditipu mentah-mentah. Dan di situ saya menghitung ada 3 kasus besar yang akan terbongkar. Yang pertama, pembodohan klan Ba'alawi yang mengaku dzurriat Nabi padahal bukan. Yang kedua, kasus emas di Kementerian Keuangan 109 triliun baru diungkap sama Prof Mahfud. Yang ketiga, soal rekening bongsor dana Ponpes Al Zaitun.
Itulah yang terungkap setelah gerhana. Paham nggih? Nah, di situ kemudian apa benar ini hitungan falak saya? Saya beristikharah. Sampai akhirnya saya ketemu Rasulullah Muhammad dengan ciri-ciri beliau yang ada di kitab Syama'il Muhammadiyah dan Sahih Bukhari. Seperti misalnya nggih, tingginya tidak tinggi dan tidak rendah. Rambutnya bergelombang. Suaranya lembut dan tidak pernah membentak atau meninggi. Kalau berhadapan dengan beliau, seluruh ilmu akan hilang, terserap, dan ya mendadak bodoh lah. Seperti itu. Kemudian tangannya berbau minyak ambar. Pernah apa enggak yang mendustakan mimpi saya disuapi Rasulullah dengan roti dengan bau tangan beliau yang berbau parfum ambar? Tahu parfum ambar apa enggak? Kemudian rambut beliau yang hitam, yang seakan-akan berminyak terus, ada tetesan air walaupun bukan, tidak diminyaki. Kemudian wajah beliau yang kotak dan rahangnya tegas terlihat, dengan jenggot yang tidak panjang seperti orang Wahabi kiai, tertata rapi. Dan beliau itu orang yang paling tawadhu yang pernah saya temui. Manusia yang paling tawadhu itu Rasulullah Muhammad. Nah, ketika bermimpi, karena saya memang istikharah, saya memang riyadhah selama 3 bulan, saya bertanya sama Rasulullah. Itu agak jauh kiai, itu jaraknya sekitar 3 meter waktu perjumpaan tanya soal Balawi pertama. Saya bertanya, ya Rasulullah, kaum Ba'alawi itu cucumu atau bukan? Keturunanmu atau bukan? Rasulullah Muhammad saya tanyai seperti itu. Karena mimpi berarti saya nggak bisa ngatur formatnya ya. Dalam mimpi saya bertanya seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, setiap umatku yang beriman kepadaku, asal mereka beriman kepadaku, saya anggap mereka keluarga. Tapi kalau kamu bertanya tentang Ba'alawi, mereka itu bukan dzurriyyatku. Dzurriyyat itu artinya apa? Dzurriyyat itu artinya keturunan biologis yang terlahir dari pernikahan dan membawa DNA atau genetika. Itu artinya dzurriyyat. Kenapa? Karena cucu, misalnya ada Ba'alawi di aku cucu Nabi. Cucu itu maknanya luas. Cucu ideologis kah? Cucu murid kah? Cucu angkat kah? Atau cucuan? Iya kan? Kalau Ba'alawi ada yang disebut Rasulullah sebagai cucunya, jangan bangga. Semua umat muslim dianggap cucu Rasulullah. Tapi dalam mimpi saya mengatakan bahwa mereka bukan dzurriyyatku. Tidak membawa darah Rasulullah. Tidak membawa darah dan tidak membawa gen DNA enggak. Kalau enggak percaya, Ba'alawi rame-rame tes DNA sana, cepat. Rasulullah mengatakan Ba'alawi bukan dzurriyyatku. Redaksi Rasulullah seperti itu. Nasab mereka munqati'un wa maudhu'un. Munqati'un, saya tanya sama sahabat saya, Sayyid Muhammad Ismail dari Jember, Pondok Bustanul Ulum, Mlokorjo. Dzurriyyatnya Kiai Sepo Mloko, dzurriyyatnya Sunan Kudus. Saya tanya, munqati itu artinya apa, Kak? Beliau jawab, munqati itu artinya terputus, tidak ada kaitan sama sekali, gak ada kaitannya Kiai, gak nyambung sama sekali, 100% gak nyambung. Wa maudhu'un, maudhu itu artinya apa? Dipalsukan, direkayasa, artinya kepalsuan, ditimpa lagi kepalsuan, ditimpa lagi kepalsuan, ditimpa lagi halusinasi, ditimpa lagi rekayasa beratus-ratus tahun. Itu artinya maudhu itu dipalsukan berkali-kali. Makanya Ubaidillah nggak ada, Muhammad Said Mirbad nggak ada juga katanya. Nasabnya terputus 400-500 tahun. Ya memang seperti itu. Rasulullah mengisyaratkan mereka bukan dzurriyyatku. Nggak ada DNA nih Imam Ali apa? J1 gitu? Ya, J1. Nggak ada. Terus kemudian munqati'un wa maudhu, terputus dan nasab mereka penuh dengan kepalsuan. Kemudian mimpi saya yang kedua dengan Rasulullah itu
menyayat hati, menyentuh, sedih, murka, marah, dan lain-lain. Kenapa seperti itu? Karena waktu itu saya mimpi ketemu Rasulullah itu di depan makam Sunan Kudus, Kiai. Seakan-akan di depan makam Sunan Kudus. Jarak 1 meter saya sama Rasulullah. Rasulullah nunjuk-nunjuk begini, sampaikan sama seluruh bangsa Indonesia, aku Rasulullah Muhammad tidak ridho. Beliau sambil gigi geraham beradu menahan marah. Tangan sebelah kiri terkepal karena menahan marah, bukan melampiaskan tapi ditahan. Aku sambil nunjuk dadanya gini, Kiai, aku Rasulullah Muhammad tidak ridho. Aku Rasulullah Muhammad murka. Aku Rasulullah Muhammad benci terhadap orang yang mengaku dzurriatku, keturunanku, mengaku nasabku, mengambil silsilah nasabku, digunakan untuk menginjak umatku, menghina umatku, memeras darah dan keringat. Itu Ba'alawi banyak nipu orang pakai nama Rasulullah buat ngambil uang itu, Kiai. Itu kan darahnya kaum muslimin. Kemudian Rasulullah mengatakan, buka Sahih Muslim, man ghasyana falaisa minna. Buka kitab Sahih Muslim, man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kami golongan kaum muslimin, bukan termasuk golongan kami. Jadi Rasulullah Muhammad itu ketahuan asli atau nipunya, Kiai. Itu kalau Rasulullah Muhammad dijumpai dalam mimpi atau pengalaman spiritual, pasti mengajarkan Al-Quran atau hadis, dan tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran, tidak mungkin bertentangan dengan fakta ilmiah. Kalau bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan ucapan Rasulullah ketika hidup, dengan fakta ilmiah, dipastikan itu bukan Rasulullah. Atau pura-pura mimpi, ngarang mimpi, ya. halusinasi. Gitu. Jadi Rasulullah sudah mengancam, khususnya yang diancam seluruh klan Ba'alawi, jangan lagi setelah ini mengaku dzurriat Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan, man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kami, bukan termasuk golongan kami, jamaah kaum muslimin. Jangan kau gunakan nama Rasulullah untuk menginjak umatnya, untuk menghina umatnya, untuk memeras darah dan keringat umatnya. Rasulullah marah. Faham? Kalian itu bukan keturunan. Kalau kalian memang keturunan, datang ke sini untuk tes DNA 7 kali 24 jam, kami tunggu. Nggak punya uang, kami bayar. Setuju, Kiai? Setuju. Datang ke sini, ke Pleret ya? Ke Pleret, ke Raudhatul Fatihah. Ya. Kita patungan. Ya. Saya bayarin nanti. 7 kali 24 jam. Kalau enggak, jangan ngaku lagi sebagai dzurriat Rasulullah. Penipu kalian itu. Mohon maaf, Kiai, saya nunggu untuk disumpah dan mubahalah ini. Saya sudah sakit dan marah terhadap pelecehan Ba'alawi. Tolong ambilkan Quran. Ya, ini sumpah gimana nih, Pak? Apa itu? Mubahalah gimana itu nanti? Jadi kalau kepengen saya, Kiai, Ya. kalau saya berbohong, saya tidak diutus Rasulullah dan mengaku diutus Rasulullah. Ya. Nah, ini Quran ya. Bisa dilihat ya. Ini mau bermubahalah sekarang? Ya, silahkan. Oke. Saya sudah nunggu 2 minggu, Kiai. Oke, siap. Apa namanya itu? Ya. Cangkir ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, wabillah, wa minallah, wa ilallah, wa fisabillah, wa ala millati rasulullah. Tawakkaltu Allah, la haula wa la quwata illa billah. Hasbiyallah wa kafa. Saya Muhammad Maulana Ishak, orang Kudus asli, kelahiran Kudus dan menetap di Kudus. Jika saya berbohong, mengaku diutus Rasulullah padahal bukan, jika saya tidak bermimpi berjumpa dengan Rasulullah dan mengaku bermimpi, jika saya berbohong dan mencatut nama Nabi dalam cerita voice note saya Muhammad Maulana Ishak Kudus siap dengan konsekuensinya. Yang pertama, 1. Mati dalam 10 hari di kamar sendiri, di rumah sendiri, biar tidak dibunuh orang, Kiai.
Yang membunuh adalah Allah dengan tangan Rasulullah sendiri. Yang kedua, saya siap masuk neraka pertama kali di antara umat Rasulullah Muhammad. Dan saya siap untuk keluar dari neraka terakhir kali di antara kalangan umat Rasulullah Muhammad. Karena saya telah menyampaikan bahwa Ba'alawi munqati'un wa maudhu'un, nasabnya terputus dari Nabi dan penuh dengan rekayasa kepalsuan. Jika saya berbohong, mereka daya, mengaku-ngaku, menipu, mencatut nama Nabi demi kepentingan ketenaran dan lain-lain, saya siap menerima konsekuensi itu. Tapi jika saya benar, saya minta mataharinya klan Ba'alawi di Indonesia pecah, bulannya klan Ba'alawi di Indonesia pecah, buminya klan Ba'alawi di Indonesia pecah, dan kebobrokan kaum Ba'alawi dari Sabang sampai Merauke terungkap secara terang benderang. Juga mataharinya klan Ba'alawi di bumi, seluruh bumi pecah, bulan klan Ba'alawi seluruh bumi pecah, dan mereka akan terbongkar sebagai bukan dzurriyyat Rasulullah, bukan keturunan biologis dari Rasulullah. Cukup nggih atau perlu ditambah lagi? Dan seluruh umat Rasulullah mengetahui dan menyadari bahwa Habib-Habib Ba'alawi bukan dzurriyyat Rasulullah. Setuju, Kiai. Bagi pendukungnya, Nah, untuk pendukung para klan Ba'alawi, Anda telah berada di gerbong yang salah. Kalau seandainya mubahalah ini kemudian memakan panjenengan semua, karena saya mubahalah ini dengan alam, nggih, bukan dengan klan Ba'alawi, dengan alam. Wallahu ala ma naqulu wakil. Maka Anda akan menerima konsekuensi masing-masing. Silahkan lecehkan saya, silahkan bully saya, silahkan roasting saya sepuasnya. Allah mengetahui mana yang benar dan mana yang keliru. Siap. oke. Cukup ya iki. Oke. Syahadat. Cukup. Ya. Ditutup syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wah, merinding banget saya mendengarnya, serius. Udah 2 kali saya mendengar itu, saya masih merinding. Tadi saya ngomong di awal, perangkat apa yang bisa kita gunakan untuk ngecek bahwa ini benar atau tidak mimpinya? Kalau orang yang beriman, itu bisa sangat gampang sekali. Sandarkan kepada keimanan. Sandarkan kepada keimanan, bukan kepada tesis. Kalau yang kayak gini ya, beda dengan nasab. Kalau urusan nasab, ini tidak bisa disandarkan pada keimanan. Ada variabelnya cukup banyak untuk ngecek bahwa nasab seseorang ini benar atau tidak, palsu atau tidak. Ya. Kalau ngecek Ba'alawi benar keturunan baginda Nabi atau tidak, ada variabel yang bisa ditempuh. Gak harus disandarkan pada keimanan. Gak harus disandarkan pada doktrin. Misal, kitab abad sejaman. Misal, tes DNA. Kan itu ya. Gak perlu mubahalah. Maka, kita kan mengetahui beberapa bulan yang lalu ada orang yang kemudian mubahalah urusan nasab. Saya yakin bahwa Ba'alawi itu keturunan baginda Nabi. Tanpa dibarengi dengan kitab sejaman, tanpa dibarengi dengan tes DNA. Nah, ini namanya bullshit, kebodohan yang ditonjolkan. Kalau ngecek nasab seseorang dengan mubahalah, itu namanya jaka sembung bawa golok, gak nyambung, blok. Tetapi kalau urusan mimpi, ini nggak bisa diilmiahkan. Dicek secara kitab nasab nggak bisa. Tetapi harus disandarkan pada keimanan. Harus disandarkan pada keimanan, saudara. Apalagi dia sampai berani sumpah seperti itu, layak. Menurut saya kita percayai bahwa mimpinya adalah benar.
Tapi, satu kali lagi, kita nggak bisa meyakini 100%. Minimal, sampai detik ini saya percaya 80% bahwa mimpinya adalah benar. Dengan ciri-ciri yang beliau juga terangkan di dalam kitab bagaimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu sama-sama, Nabi itu tidak bisa diserupai oleh iblis. Artinya kalau mimpi orang ketemu dengan Nabi, maka pasti Nabi, bukan yang lain Nabi. Dengan ciri-ciri yang tertera di banyak kitab. Ciri fisik, wujud fisiknya. Apalagi sekali lagi dia meminta untuk mubahalah. Dengan alam, bukan dengan orang. Dengan alam langsung. Artinya, ini satu sikap kejujuran dan keyakinan yang penuh bahwa memang dirinya bertemu dengan baginda Nabi di dalam mimpi. Sekali lagi, untuk ngeceknya, sandarkan pada keimanan. Apakah mungkin kita, umat Nabi, bertemu dengan Nabi di dalam mimpi? Oh, sangat mungkin. Banyak juga yang telah bermimpi ketemu dengan Nabi. Kita tahu sama-sama, ulama-ulama banyak. Meskipun tidak sembarangan, dan tidak semua orang Islam bisa bermimpi dengan ketemu dengan Nabi di dalam mimpi. Tapi ada. Kita yakin itu, bahwa ada umat Nabi yang bisa berjumpa dengan Nabi di dalam mimpi. Saya meyakini itu. Maka ini udah masuk satu tuh. Berpotensi dia juga bisa bermimpi dengan Nabi. Karena banyak juga ulama-ulama yang telah bermimpi bertemu dengan Nabi. Kemudian yang kedua, dengan ciri-ciri yang beliau sampaikan, dan dengan keberanian mubahalah dengan alam yang beliau tegaskan, maka ini pun semakin mempertegas bahwa mimpinya adalah berpotensi benar. Meskipun saya masih mempercayai mimpinya benar atau tidak 80%. Belum 100% pun. Kenapa? Karena saya belum tahu Gus Ishak itu kesehariannya seperti apa. Tapi ya, katanya beliau mursyid. Mursyid loh. Mursyid, bos. Mursyid thariqah. Artinya, ya orang yang biasa membimbing ruh orang lain agar nyampe kepada Allah. Itu pemahaman kita. Tapi saya pribadi belum kenal, belum tahu kehidupan sehari-harinya seperti apa. Niat dan tujuan dia menyampaikan mimpinya ke hadapan publik juga kita nggak tahu. Saya pribadi nggak tahu. Ya, apakah benar apa yang dia sampaikan itu tuntutan atau permintaan atau Rasulullah yang nyuruh langsung atau bagaimana? Karena saya pribadi nggak tahu kepribadian sehari-harinya seperti apa. Kalau saya tahu orangnya memang alim, orangnya memang jujur dan segala macam, lalu dia bermimpi seperti itu, boleh jadi ketika disampaikan ke hadapan publik, ya memang itu yang terjadi. Tapi karena saya belum tahu kehidupan sehari-hari dan sebagainya, profil orang itu saya belum tahu, maka saya taruh 80% untuk saya percaya terhadap mimpi itu sebagai sebuah kebenaran. 20% lagi sisanya karena saya belum tahu sifat karakter asli di kehidupan sehari-hari orang itu yang membeberkan mimpinya. Tetapi kenapa saya taruh 80%? Ya karena dengan keberanian sumpah dengan alam ini. Salah satu yang saya dan orang itu kalau ngarang mimpi susah. Mimpi ini dikarang, disampaikan, dikarang, mimpinya ngarang. Apalagi orang Islam mencatut baginda Nabi itu berat loh. Dia sampai berani masuk neraka pertama kali bila mimpinya salah. Masuk pertama kali neraka. Dan keluar terakhir kali di umat baginda Nabi bila mimpinya salah. Ini kan konsekuensi yang sangat berat. Ya. Kalau memang dia berbohong.
Jadi itu yang menjadi membuat saya 80% percaya kepada dia. Ada sisanya 20%. Masih peluang bagi saya ya. Mimpinya tidak sesuai atau mimpinya dusta. Kenapa? Karena saya tidak tahu kehidupan sehari-harinya. Kalau saya tahu kehidupan sehari-harinya, memang orang soleh, memang orang alim, memang orang jujur, tidak suka berbohong, maka mungkin saya akan menaruh 100% percaya bahwa mimpinya adalah kebenaran. Karena saya tidak tahu kehidupan sehari-harinya, maka 80% saya taruh kepercayaan dan 20% sisanya. Untuk mudah-mudahan menjadi peluang saya bisa berkenalan dengan Gus Ishak. Untuk ngecek beliau. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.